Di sudut paling bisu Aratnasun ia berdiri, sosok separuh bayang bernama Bauti. Tak laki, tak juga peri. Ia hanya residu dari ilusi. Geraknya miring, senyumnya menyeringai tanpa arti. Di sudut terjauh Aratnasun, daerah yang bahkan cahaya enggan menyentuhnya, lahirlah sosok tak bernama dalam sistem. Ia tidak ditulis dalam kamus, tidak dicatat dalam sejarah, dan tidak pula diakui oleh langit atau bumi. Ia hanya hadir, dan kehadirannya menciptakan bunyi yang ganjil, semacam denting panci kosong yang dipukul oleh waktu yang kehilangan arah. Habak Bauti, nama itu berputar-putar seperti rancauan yang tak pernah selesai. Ia adalah teka-teki yang tak ingin dipecahkan, seperti cermin yang memantulkan bayangan tapi menolak merefleksi kenyataan. Rambutnya menolak angin, tubuhnya menolak kategori, dan geraknya seperti tarian kelabu di antara dua kutub yang saling membenci. Kita hidup di zaman ketika kebingungan dieluk-elukan sebagai keberanian, di mana sesuatu yang absurd diberi mahkota atas nama progres. Dan di tengah hiruk-pikuk Sarmon, aplikasi digital yang telah menggantikan suara hati dengan algoritma, Habak Bauti menari-nari seperti boneka patah sendi di tengah pesta yang tak pernah ia undang. Ini bukan tentang kebencian, ini tentang pengamatan, tentang bagaimana realitas kini dibentuk oleh ilusi kolektif dan bagaimana absurditas mulai dijadikan patokan normalitas. Dan dalam kekacauan itu, Habak Bauti tertawa. Habak Bauti adalah penggoda sunyi. Ia menolak diam, sebagaimana ia menolak definisi. Kata-katanya meluncur seperti peluru kosong, bising, tapi tak pernah menembus. Ia berbicara tidak untuk menyampaikan makna, tapi untuk menandai keberadaan. Satu kalimatnya bisa memuat 3 cerita, 2 kebohongan, dan 1 kesedihan buatan yang dipoles di depan kamera. Ia terus meracau tentang teman lama yang berkhianat, tentang tubuh yang disalahpahami, tentang dunia yang jahat, tapi wajib memaklumi. Padahal semua itu datang tanpa dasar. Seperti mimpi buruk yang diputar ulang dengan efek filter warna pastel. Dalam pandangan Marshall McLuhan, medium adalah pesan. Habak Bauti bukan menyampaikan isi. Ia sendiri adalah pesan itu. Sosoknya, suaranya, bahkan kebingungannya adalah komoditas. Dalam dunia digital Aratnasun, ia dijadikan tontonan. Suara yang ganjil itu bukan lagi miliknya, tapi milik algoritma. Milik publik yang lapar sensasi, milik era yang mengganti isi dengan ekspresi. Dan ketika ekspresi kosong mulai dikira keaslian, maka dunia telah kehilangan telinganya. Tak ada irama pasti dalam gerak tubuh Habak Bauti. Ia melangkah seperti ingin jatuh, tapi tak pernah terjatuh. Ia menoleh seperti ditarik masa lalu, tapi menatap seperti ingin melompat ke masa depan yang tak pernah mengakui keberadaannya. Tangan, pinggul, bibir, semuanya saling mengkhianati dalam satu gerakan yang tak mengenal arah. Ia bukan laki-laki, tapi ia bukan perempuan juga. Ia seperti boneka eksperimental yang setengah selesai dirakit, lalu dibiarkan menari di dunia yang masih terikat oleh struktur lama. Tubuhnya mengolok-olok norma, tapi pada saat yang sama mencari validasi darinya. Ia ingin bebas, tapi dalam kebebasannya ia justru menjadi salinan dari keganjilan yang dirayakan secara massal. Dalam pandangan Michel Foucault, tubuh manusia adalah permukaan di mana aturan-aturan kekuasaan terukir. Gerak Bauti adalah hasil dari kekuasaan yang membingungkan, kekuasaan algoritma, kekuasaan ekspresi digital, kekuasaan atas keterkejutan. Tubuhnya tidak liar, tapi dikurung oleh ekspektasi akan keanehan. Ia tak lagi bergerak untuk hidup, tapi untuk memastikan bahwa ia tetap menjadi tontonan. Dan yang menonton tertawa seperti penonton sirkus yang tak sadar mereka juga bagian dari pertunjukan yang lebih besar. Di aplikasi Sarmon, Habak Bauti adalah bintang yang tak tahu kenapa ia bersinar. Setiap gerak tubuh ganjilnya, setiap kata-kata tak jelasnya menjadi tambang emas virtual, ditiru, diparodikan, dijadikan panutan, disembah oleh algoritma. Tawa mengalir deras, komentar membludak, dan angka-angka digital menari di layar, menari di atas kuburan absurditas. Apa yang dulu dianggap penyimpangan, kini disebut sebagai konten segar. Yang dulu dikritik, kini divalidasi oleh likes. Orang-orang menyebutnya lucu, menganggapnya simbol kebebasan, padahal mereka sedang menikmati tragedi dalam bungkus hiburan. Dalam pemikiran Guy Debord, segala yang pernah dijalani langsung telah menjelma menjadi representasi. Kehidupan Bauti bukan lagi kehidupan, ia adalah tayangan.
Keanehannya direproduksi terus-menerus hingga kehilangan konteks. Ia dijadikan simbol keterbukaan, padahal yang dirayakan hanyalah absurditas yang dijinakkan oleh kapitalisme digital. Sarmon bukanlah ruang ekspresi, tapi etalase mimpi buruk yang dibungkus kedangkalan akal. Tertawa menjadi senjata sunyi, dan Habak Bouty, ia ikut tertawa, meskipun tak jelas apakah ia tahu dirinya sedang ditertawakan atau sedang berusaha menyelamatkan dirinya dengan ikut jadi badut. Di era digital Aratnasun yang mengolok-olok kebenaran, menjadi open-minded bukan lagi soal berpikir luas. Ia telah didegradasi menjadi seragam untuk mengikuti kebingungan, meniru keganjilan, dan mencap siapapun yang bertanya sebagai orang kolot. Maka lahirlah pengikut-pengikut Habak Bouty yang bangga menyebut diri modern, padahal yang mereka ikuti adalah kekacauan yang dibungkus ikut-ikutan dan ketidakmampuan berpikir. Dengan mudah, norma-norma lama ditertawakan. Nilai-nilai yang membentuk peradaban dianggap usang. Mereka ingin menjadi seperti dunia barat, tapi yang mereka salin hanya kebisingannya, bukan kedalamannya. Hanya lapisan luar yang mereka serap. Seperti anak kecil meniru ayam yang berkokok di pagi hari tanpa tahu bahwa ayam berkokok itu sebenarnya sebagai alarm alami. Menurut Al-Ghazali, kerusakan manusia bukan karena tidak tahu, tapi karena merasa tahu padahal sesat. Inilah yang terjadi di Aratnasun. Mereka merasa sedang membela keberagaman, padahal sedang membangun jalan ke jurang. Dalam euforia keterbukaan, mereka membiarkan racun meresap ke akar. Demi predikat modern, mereka tega mengorbankan anak-anak yang belum sempat belajar membedakan batas. Dan Habak Bouty, ia bukan penyebab. Ia adalah gejala dari masyarakat yang kehilangan pusatnya, lalu menjadikan absurditas sebagai mercusuar. Habak Bouty memakai tank top dengan percaya diri, meniru gaya bicara perempuan, memoles wajahnya dengan kepalsuan yang penuh semangat. Tapi di balik itu semua, tak ada sejarah, tak ada luka, tak ada rahim, tak ada ritus tubuh yang menjadikannya perempuan. Ia adalah salinan dari bentuk yang ia tidak pahami. Ia mencuri lambang, tapi tak mampu memanggul beban makna di dalamnya. Geraknya tak lahir dari pengalaman sebagai perempuan, melainkan dari tontonan tentang perempuan. Yang ia tampilkan bukan kelembutan, tapi karikatur kelembutan. Dan ketika dunia memuji itu, maka yang dirampas bukan hanya jati diri laki-laki, tapi juga keaslian perempuan yang perlahan terpinggirkan oleh versi palsu yang memuakkan. Dalam pandangan Martin Heidegger, kehidupan yang tidak otentik adalah hidup yang dibentuk oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. Bouty adalah produk dari hidup yang kehilangan pusat. Ia tampil bukan karena pencerahan diri, tapi karena sorak penonton. Ia bukan menjadi, tapi memalsukan menjadi. Tubuhnya seperti panggung teater yang penuh lampu, tapi tanpa naskah. Dan dalam kebingungan itu, yang menang bukan keindahan, tapi kebisingan. Ia memoles kukunya dengan warna neon, merah muda, biru metalik, hijau menyala, seperti ingin menyalakan sirine di ujung jari. Tapi yang ia nyalakan bukanlah cahaya, melainkan kebingungan. Warna-warni itu bukan sekadar gaya, tapi deklarasi bahwa ia tak ingin tunduk pada bentuk lama, pada simbol kejantanan, pada tubuh laki-laki yang dibentuk oleh warisan kesunyian dan kekuatan diam. Kuku itu jadi lambang baru, tapi lambang dari apa? Keberanian atau kehampaan yang disamarkan? Dalam dunia yang penuh kosmetik, kutek di jari Habak Bouty tak hanya mencoreng tradisi, tapi juga menghapus garis batas antara menjadi dan meniru. Dalam pemikiran Friedrich Nietzsche, orang menghancurkan berhala tapi lupa menggantinya dengan nilai yang baru. Bouty telah menampar wajah maskulinitas, tapi bukan untuk membebaskan manusia dari struktur palsu, melainkan untuk mengganti satu kepalsuan dengan kepalsuan yang lebih mencolok. Keindahan perempuan pun ikut tercoreng. Ketika warna yang dulu melambangkan keanggunan, kini dipakai untuk memamerkan kebingungan. Yang tersisa hanyalah kuku, dan di ujung kuku itu berdiri dunia yang kehilangan rasa malu. Habak Bouty tidak suka aturan, tidak suka norma. Baginya, dunia adalah palet kosong yang bisa dicoret seenaknya. Ia ingin hidup di luar rel, bahkan tanpa tahu arah kereta. Ia bukan hanya menolak ditertibkan, ia ingin mengatur ulang seluruh konsep tertib itu sendiri. Yang dulu disebut aneh, ia deklarasikan unik. Yang dulu disebut sesat, ia namai bebas.
yang dulu dianggap penyakit, kini diberi panggung. Tapi semua itu dilakukan tanpa landasan, hanya karena ingin menang, ingin mencolok, ingin menjadi satu-satunya versi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam pandangan René Descartes, aku berpikir, maka aku ada. Tapi Bauti tidak berpikir. Ia melawan agar diakui, bukan agar dipahami. Pemberontakannya bukan hasil dialektika, tapi amukan ego yang ingin tampil beda demi validasi. Norma bukan dikritik secara rasional, tapi ditendang seperti kursi tua di tengah pesta mabuk. Inilah sebabnya Sigit Rendang, sang Dark Lord dari Dark Aratnasun, membenci kaum Bauti. Ia berkata, aku bisa saja meniadakan semua Bauti yang ada di Aratnasun, tapi aku sisakan agar kalian tahu mengapa aku meniadakannya. Kebenciannya bukan hanya terhadap Bauti, tapi terhadap zaman yang membiarkan yang ganjil menjadi kiblat. Habak Bauti bukan gejala pribadi, ia adalah hasil cetak dari zaman yang kehilangan tinta. Dalam dunia hari ini, tidak ada lagi yang sungguh-sungguh nyata. Semua hanya lapisan, efek suara, dan filter. Kita hidup dalam labirin simbol, laki-laki yang tak laki-laki, perempuan yang bukan perempuan, tawa yang bukan bahagia. Sarmon bukan sekadar platform, ia adalah kuil baru, tempat di mana kebingungan disembah, dan yang absurd dijadikan patokan. Dan Bauti, dalam semua keanehannya, bukan sedang melawan norma. Ia sudah menjadi norma baru, norma tanpa bentuk, tanpa isi, tanpa sejarah. Dalam pemikiran Jean Baudrillard, kita hidup di dunia yang lebih nyata dari kenyataan itu sendiri, hiperrealitas. Habak Bauti tidak lagi bicara tentang diri, ia adalah hologram zaman, semacam patung neon dari kehampaan kolektif. Mereka menertawakannya, merayakannya, mempercakapkannya, karena mereka tak punya lagi simbol yang bisa dipercaya. Di era ini, bukan realitas yang menentukan makna, tapi jumlah view, jumlah repost, dan algoritma yang menuntun kesesatan. Mungkin dunia tidak pernah ingin Habak Bauti lahir, tapi ia lahir bukan dari rahim biologis, melainkan dari retakan sosial, dari layar-layar digital, dari absurditas yang tak pernah kita cegah. Mereka membiarkannya tumbuh, mereka menyiraminya dengan tawa, mereka bajak tanahnya dengan simpati palsu, dan mereka beri pupuk bernama toleransi, yang tak lain adalah takut berpendapat. Dan kini, ia berdiri di tengah kita, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Yang kalah justru yang diam, yang masih waras, yang menyimpan tanya dalam hati tapi memilih bungkam, agar tidak diasingkan oleh algoritma. Dalam pandangan Fyodor Dostoyevsky, jika Tuhan tidak ada, maka segalanya diperbolehkan. Dan hari ini, bahkan ketika Tuhan masih maha kuasa, mereka sudah bertindak seolah Tuhan telah tiada. Nilai runtuh, norma dibalik, simbol dikacaukan, yang ganjil dirayakan, yang seimbang dianggap kuno. Mereka menonton Bauti bukan karena ia penting, tapi karena mereka sudah kehabisan arti. Maka hari ini, di lembah terdalam Aratnasun, di mana gelap lebih setia dari cahaya, Habak Bauti berdansa di atas reruntuhan makna, dan mereka, para penonton, hanya bisa bertepuk tangan sambil diam-diam menangis dalam diri yang tak lagi punya bahasa. Dunia tak lagi punya arah, hanya panggung kosong dan gema pasrah. Bauti menari dalam diam, dan mereka menonton sampai tak tahu siapa yang lebih kelam. Adik kelas gue Bauti suka menggatal anjar. Lo tau dia suka menggatal ke abang kelas gue, say. Lo tau kan saya tipikal Bauti yang kayak pakai lip tint lah ya kan. Terus silkernya yang cewek-cewek centil lah ya kan. Lo tau kan tipikal Bauti yang kayak resek begitu kan, say.